Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman berharga saya selama sekolah selama kurang lebih 2,5 tahun di homeschooling bening. Berikut cerita-cerita pengalaman saya yang saya tampilkan dalam bentuk portofolio. Tentang saya, eh, saya adalah siswa yang memiliki antusias tinggi terhadap dunia ternak. Karena saya terhadap dunia ternak sudah saya kenali sejak kecil, dan saya berkomitmen untuk terus mengembangkannya agar bisa mendapatkan penghasilan dari ternak tersebut. Dalam portofolio ini, saya dengan bangga akan menampilkan beberapa pengalaman saya. Berikut pendidikan saya sejak dari SD sampai SMA. Gimana ya? SD saya di Algifa selama 6 tahun, SMP di San Kamil selama 3 tahun, dan SMA di Bening selama kurang lebih 3 tahun kurang. Pengalaman magang pertama saya yaitu di Arsitani Farm atau peternakan domba Garut. Di sini saya banyak sekali belajar mengenai langkah-langkah cara merawat domba Garut agar tumbuh dengan baik dan bisa untuk ikut kontes atau lomba kelas internasional. Berikut yang saya pelajari dan saya alami adalah termasuk cara pertumbuhan tanduk, meningkatkan perkembangbiakan, dan memberikan nutrisi yang terbaik agar domba Garut tumbuh dengan baik. Magang kedua saya di Vikaza Farm, yaitu ternak burung puyuh dan produksi telur puyuh. Nah, selama di sana saya mendapatkan pengalaman yang berharga, mencoba hal baru yaitu eh, beternak burung puyuh, khususnya proses pembesaran dan eh, dan cara bertelur. Banyak sekali yang saya pelajari di sana, seperti cara merawat burung puyuh dan apa cara merawat telur agar agar baik, dan diajarkan langsung oleh ahlinya dan berpengalaman di bidangnya. Magang ketiga saya di Dauhan Multifarm. Ini peternakan sapi untuk kurban atau pedaging. Selama di sana saya mendapatkan kesempatan untuk merawat secara langsung sapi untuk kurban dari kecil hingga berumur kurang lebih 2 minggu. Di sana saya diajari cara memberi makan, terus cara merawat sapi, cara menjaga kebersihan sapi, dan mempelajari kandungan-kandungan yang baik untuk pertumbuhan sapi seperti mineral, protein, dan serat, dan diajari langsung oleh ahlinya dan berpengalaman di bidangnya. Eh, magang keempat, magang keempat saya agak melipir jauh dari pengalaman saya. Saya ingin mencoba hal baru, yaitu magang di kafe. Selama di sana, saya diajari cara membuat kopi yang baik dan cara menghidangkannya kepada pelanggan. Dan di sini saya berhasil diajari cara membuat kopi yang enak dan banyak diminati oleh orang-orang Bogor, dan diajari langsung oleh orang yang berpengalaman. Pengalaman kelima saya itu magang di Ayam Petelur. Ini magang terakhir saya, kesempatan magang terakhir. Saya memilih untuk magang di telur puyuh karena saya ingin mencoba hal baru, yaitu magang di Ayam Petelur. Di sana saya banyak sekali menemukan hal baru, seperti cara merawat ayam dari kecil hingga besar, dan
dan pemberian vitamin untuk ayam dan cara menangani jika ayam ada yang terjatuh sakit dan diajar langsung oleh ahlinya. Nah, selanjutnya project pertama saya yaitu belajar mengemudi mobil. Di sini saya bersemangat untuk mengembangkan keterampilan mengemudi dalam waktu 2 minggu dan menargetkan untuk dapat mengemudi mobil dengan aman dan percaya diri. Di sini saya diajarkan langsung oleh kakak saya dan alhamdulillah selama proses pembelajaran tidak ada eh, tragedi yang tidak diinginkan dan saya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan bisa membawa mobil hingga sekarang. Project selanjutnya fitness. Kesempatan project yang kedua kali ini saya ingin melakukan kegiatan yang berpengaruh terhadap tubuh saya, yaitu fitness. Saya melakukan fitness ini kurang lebih selama 2 pekan dan diajari langsung oleh pelatihnya. Dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari proyek ini adalah agar mempunyai badan yang ideal dan jiwa yang bugar sampai nanti saat tua. Proyek ketiga, saya memilih untuk membuat aquascape. Tujuan pertama karena ingin mempercantik ruangan dan meningkatkan keterampilan saya dalam memelihara hewan dan tanaman melalui pembuatan aquascape ini. Proyek ini saya lakukan selama kurang lebih 2 pekan dengan budget yang pas. Alhamdulillah terlaksana dengan baik dan puas dengan hasilnya. Live-in. Live-in pertama saya itu di Makassar. Baru setelah itu berangkat ke Pulau Selayar. Di Makassar, saya sangat berkesan dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan karena saya mendapatkan kesempatan berharga belajar banyak sekali tentang ilmu kelautan yang diajarkan langsung oleh ahlinya di bidang tersebut, yaitu Pak Cawi, kalau tidak salah. Salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya adalah bagaimana cara menanam tanaman mangrove tengah laut dan tumbuh menjadi besar. Adapun pelajaran menarik yang lain yang saya dapatkan di Makassar adalah cara membuat dodol khas daerah Selayar, yaitu dodol dengan olahan santan terbaik yang pernah saya temui karena menggunakan kelapa sebanyak 20 buah yang menghasilkan rasa yang sangat istimewa. Live-in kedua yaitu saya di Bandung. Pada perjalanan kali ini, saya dan sekolah mendapatkan kesempatan istimewa pergi ke Bandung untuk melakukan kegiatan live-in atau nyantri. Di sana kami berkesempatan untuk mengunjungi banyak sekali tempat yang menarik seperti gedung sate dan memperdalam pemahaman tentang sejarah Bandung saat itu. Saya juga menemukan banyak hal baru yang inspiratif di sini, seperti Bandung yang memiliki banyak sekali bangunan zaman dulu yang terawat dengan baik dan menjadi tempat bersejarah yang bernilai. Kemudian ada lagi nyantri ketiga saya, yaitu di Batam. Perjalanan nyantri kali ini yang terakhir dan sangat berkesan bagi saya karena nyantri kali ini menawarkan pengalaman yang unik dan berharga karena saya tidak hanya tinggal di suatu daerah, tapi juga berinteraksi langsung dan belajar bersama para santri SMMA. Karena saya tinggal bersama santri dan di pesantren. Ini adalah hal baru yang saya ini adalah hal baru yang saya baru rasakan karena saya tidak hanya jalan-jalan, tetapi juga mendapatkan bimbingan langsung dari kiai pesantren tersebut yang sangat kami hormati. Banyak hal baru yang sangat menarik juga yang saya dapatkan seperti tinggal di ujung pulau terpencil, terus belajar cara bermain para layang dan lain-lain.
Terus juga banyak tantangan yang saya temui seperti sinyal yang susah. Justru ini yang memperkuat semangat saya untuk terus belajar dan menjadikan momen ini kenangan yang tak terlupakan. Safar, safar pertama saya yaitu ke Malaysia. Ini pengalaman pertama saya dalam hidup karena bisa berkunjung langsung ke negara tetangga yaitu Malaysia dengan teman-teman dan mengatasnamakan sekolah. Saya mengucapkan syukur yang sangat mendalam atas kesempatan luar biasa ini untuk belajar ke Malaysia bersama teman-teman. Kegiatan ini menjadi pengalaman yang baru yang sangat berharga bagi saya. Karena ini adalah kali pertama saya dengan antusias menjelajahi negara lain. Dan alhamdulillah dapat berangkat bersama teman-teman adalah hal yang sungguh membahagiakan. Di sana kami berkesempatan untuk mengunjungi banyak sekali tempat wisata dan bersejarah yang memperluas wawasan kami tentang keindahan dan sejarah Malaysia. Ini adalah pengalaman yang akan selalu saya kenang dan penuh rasa syukur dan kebahagiaan sepanjang hidup saya. Dan semoga menjadi motivasi untuk terus belajar dan menjelajahi dunia. Safar ketiga kedua, yaitu ke Banyuwangi. Perjalanan kali ini menawarkan petualangan yang semakin mendalam dan memperkaya meskipun ada beberapa tantangan dalam merancang keberangkatan ke Banyuwangi. Namun berkat kekompakan tim yang solid, kami berhasil mengatasi semuanya dengan gembira dan menjelajahi keindahan kota Banyuwangi. Di sana kami berkesempatan mengunjungi banyak tempat wisata yang unik seperti Taman Nasional Barulan, sebuah permata wisata yang sangat memukau dengan hutan sabana yang luas dan indah, serta hutan yang masih sangat alami. Selain itu, kami juga menikmati keindahan pantai Banyuwangi yang indah dan sejuk udaranya. Pengalaman yang sungguh luar biasa bisa mengunjungi Banyuwangi sebagai tempat belajar dan menikmati keajaiban alamnya. Hal ini akan selalu menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Setelah dari Banyuwangi, saya nyebrang sedikit ke Bali. Perjalanan safar terakhir ini, saya dan teman-teman dengan antusias memilih tempat destinasi terakhir safar saya, yaitu ke Bali. Bukan hanya karena keindahan beragam tempat wisata, tetapi juga karena kekayaan tempat bersejarah yang memperdalam wawasan kami sebagai bangsa Indonesia. Di sana kami berkesempatan menjelajahi berbagai tempat unik dan menarik, mulai dari pantai yang memukau hingga situs bersejarah yang penuh inspirasi. Kami mendapatkan banyak pengalaman baru yang memperkaya karena Bali menyambut kami dengan keragaman budaya dan keramahan masyarakatnya yang dengan tulus menghormati para leluhur. Lebih dari sekedar destinasi, perjalanan kami juga menawarkan keseruan tersendiri karena kami dengan gembira menggunakan kereta dan kapal untuk mencapai pulau ini. Sungguh ini adalah pengalaman yang sangat berharga dan akan selalu kami kenang selama hidup saya. Kegiatan terakhir yang diadakan Bening adalah saya ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi volunteer atau belajar langsung dan mengajarkan langsung anak-anak yang mempunyai antusias tinggi terhadap membaca buku. Selain jalan-jalan dan magang, homeschooling Bening juga mempunyai program sosial yang keren banget. Karena ngajak kita buat makin akrab sama orang lain. Contohnya kayak kegiatan volunteer ini. Aku sama teman-teman ditugaskan buat ikut program literasi dari Salam Ait. Di sana kita jadi kenal banyak anak SD dan TK kalau tidak salah. Yang kita ajarin langsung mereka cara membaca dan sedikit kami ceritain dongeng seru ke mereka. Tujuannya adalah biar kemampuan ngomong mereka makin jago dan mereka jadi lebih kreatif. Ini pengalaman yang menarik dan tidak terlupakan. Kegiatan volunteer saya kedua kurang lebih sama dengan tahun lalu, yaitu mengajarkan langsung anak SD untuk membaca buku dan menceritakan cerita. Saya dan teman-teman ditugaskan oleh sekolah untuk ikut lagi program literasi Salam Ait. Cuman bedanya tempatnya aja sekarang. Anak-anaknya juga banyak yang baru. Tandanya
Seiring berjalannya waktu, anak-anak di kampung sana banyak yang ikut antusias dalam ikut program literasi dari Salam Ait. Semoga dengan adanya kakak-kakak kelas dari Bening, harapan kami mereka menjadi anak yang tumbuh dengan sukses di masa depan nanti. Peluang terakhir saya yaitu membantu ibu rumah tangga yang ada di suatu daerah di Bogor dengan membantu kegiatan rumahnya seperti membuat sarapan, membuatkan kopi, dan berbagai cerita. Saya ditugaskan dan berdua dengan teman saya untuk ikut membantu dan ikut dalam kegiatan ini. Saat itu saya dibagi menjadi beberapa rumah. Saya kebagian di rumah pasangan suami istri yang sudah lumayan tua umurnya. Tapi kami sangat antusias dalam acara ini karena menambah wawasan kami dalam bersosialisasi dengan orang tua. Sungguh pengalaman yang luar biasa dan tidak akan dilupakan. Terima kasih. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teks nih. Gitu. Hah? Siapa itu? Jadi menurut kakak nih, kalau di sini kan 40% akademik, jadi 60%-nya proyek-proyek ya dari lingkungan dengan sekarang. Peningkatan kognitif apa sih yang akan dapat dari pembelajaran yang akademik itu? Peningkatan kognitif apa ya? Peningkatan pengetahuan cara berpikir, pola pikir. Berarti kan misalkan 100% atau 90% hanya dari dipakai. Oh gitu. Uh, apa tadi Bu? Kegiatan peningkatan kognitif atau pengetahuan yang saya dapat selama saya sekolah di Beningnya itu pertama saya bisa bersosialisasi dengan orang-orang dan memiliki relasi yang lumayan luas di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Pengetahuan yang saya pengetahuan baru yang saya dapatkan di sini adalah cara atau langkah-langkah dalam membuat atau membangun suatu bisnis dan cara mengembangkannya dengan cara eh, komunikasi ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya.
Kamu harus memilih. Kira-kira keterampilan apa yang sudah kamu peroleh untuk memilih bahan referensi yang sesuai dengan kamu? Lagi, Bu. Referensi. Ya. Saya itu masih referensi itu banyak. Keterampilan apa yang sudah diajarkan kamu sehingga kamu bisa memilih bahan referensi sesuai dengan kebutuhan kamu. Saya ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana cara saya memilih bahan referensi yang diberi oleh dosen untuk saya? Mungkin seperti pemahaman literasi, karena itu sangat penting dalam mendapatkan informasi dari luar, dan cara memahami teori-teori yang diberikan oleh dosen dalam pemahaman literasi yang bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.